7 bulan melewati pandemi, sebagian besar dari kita masih gamang terkait work from home atau kerja dari rumah. Sebenarnya apa sih keuntungan ataupun kerugian dari work from home dan gimana caranya ya supaya kita bisa mengoptimalkan work from home itu untuk bisa meningkatkan produktivitas dan menghasilkan value yang lebih tinggi justru untuk perusahaan, rekan kerja, dan pelanggan kita. Yuk kita cari tahu caranya. Kita akan mulai dari keuntungan dari work from home dulu ya. Yang pertama adalah work from home itu memungkinkan kita untuk menerapkan gaya kerja yang paling sesuai dengan diri kita. Ya, karena ada sebagian loh dari kita yang sukanya kerjanya tuh malam gitu, tengah malam. Ada yang sukanya pagi habis subuh gitu. Ada sukanya yang kerjanya tuh diselang-seling dengan tidur gitu. Dan itu sekarang jadi mungkin, di mana sebelumnya nggak mungkin kan? Oke. Yang kedua adalah kita benar-benar bisa fokus dengan kerjaan kita. Kalau kita di kantor tuh seringkali kita punya banyak gangguan ya, rekan kerja datang minta tolong ini gitu, terus bos datang nyuruh ini, atau ada aja lah sesuatu yang membuat kita akhirnya nggak bisa fokus. Termasuk ada office politik yang harus kita pikirkan juga di sana. Di rumah nggak ada itu semua. Nah, yang ketiga adalah kita punya waktu produktif lebih lama sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita kerja di kantor, itu kita punya kehilangan waktu itu cukup signifikan loh. Teman saya itu untuk ke kantor itu butuh waktu 2 jam. Pulangnya itu bisa lebih lama lagi, bisa 3 jam. Sehingga 5 jam tuh habis hanya untuk di jalan aja. Nah, bayangkan apa yang Anda bisa lakukan dengan 5 jam itu. Anda bisa gunakan untuk kerja, ya, lebih produktif, atau Anda bisa gunakan untuk seluangkan waktu ekstra dengan anak-anak Anda. Ya. Dan itu kan jadi sesuatu yang positif kan? Oke. Yang keempat adalah produktivitas. Jadi riset demi riset menunjukkan bahwa ternyata ketika kita kerja di rumah itu produktivitasnya naik. Ya wajar lah ya karena kita bisa fokus tadi dan kita punya waktu lebih banyak sebenarnya untuk kita kerja. Yang kelima ada peningkatan dalam work-life balance. Ya, karena kita kerjanya di rumah, kita dekat dengan orang-orang tercinta kita, sehingga kita punya fleksibilitas dan keleluasaan untuk bisa menghadir ya, memberikan waktu, pikiran, tenaga, perasaan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita yang sebelumnya itu nggak mungkin karena kita udah dipatok ya dari jam 8 sampai jam 5 itu pun juga berangkatnya subuh, pulangnya habis isya. Ya, nah itu adalah 5 keuntungan dari work from home. Lalu apa yang menjadi kerugiannya atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak enakin ya. Pertama adalah perasaan terisolasi. Jadi karena kita biasa kerja bareng teman gitu, ketika kerjaan lagi banyak, lagi suntuk, bete abis dimarahin bos gitu, kita langsung temuin teman kita yang ada di samping kita dan kita langsung curhat aja sama dia gitu. Tiba-tiba kita udah lumayan tenang gitu. Nah sekarang kan itu jadi lebih susah kan ketika work from home. Walaupun bisa sih kita telepon atau kirim WA, tapi kan itu nggak natural gitu, nggak impulsif gitu. Jadi lain rasanya tentu saja. Yang kedua adalah adanya limitasi dalam accessibility atau dari tools ya, dari perangkat kerja. Bisa jadi misalnya gini, untuk kita menyelesaikan kerjaan kita, kita perlu dokumen. Dokumen itu ternyata ada di kantor. Dan kita kerjanya di rumah gitu. Oh enggak, udah digital kok, tapi kita nggak punya akses ke dalam servernya misalnya. Oh. Atau misalnya ada perangkat kerja tertentu yang kita perlukan untuk menuntaskan pekerjaan kita dan itu ada di pabrik gitu misalnya. Dan itu kan akhirnya kan menjadi keterbatasan kan, membuat kita nggak bisa perform maksimal di situ. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bergantung kepada motivasi diri sendiri. Ya, enaknya kita kerja di kantor itu kan kadang-kadang gini ya, kalau kita lagi bete gitu ngeliat teman kita semangat gitu, atau rekan kerja kita datang, nepuk pundak kita, atau bos kemudian bilang, ayo semuanya dong, kita kerja dong. Wah, tiba-tiba kita muncul semangat lagi gitu. Nah, kalau di rumah kan kita nggak ada yang jadi cheerleader itu, nggak ada yang ngingetin itu, nggak ada yang mencontohkan supaya kita semangat. Jadi semuanya bergantung kepada motivasi diri kita sendiri loh. Dan itu juga berlaku bukan hanya untuk kita, tapi untuk anggota tim kita gitu. Nah, gimana itu? Nah, itulah salah satu kelemahan atau kerugian dari work from home. Yang keempat adalah kita lebih sulit untuk memonitor kinerja dari teman kita. Demikian juga peers kita yang kita butuhkan. Jadi misalnya gini, untuk kerjaan kita ini bisa beres, kita butuh approval gitu misalnya. Dan untuk dapetin approval itu ternyata ada beberapa tahapan yang harus dilewati gitu. Dan kalau dulu kan tinggal kita lewat aja di ruangannya, gimana udah sampai mana gitu. Kita bisa nanya gitu. Oh udah sampai di sini, terus kita datang ke sana lagi, udah sampai mana gitu. Itu kan kita bisa nge-track lah
kerjaan itu seperti apa. Nah, sekarang kan relatif lebih susah untuk melakukan itu. Demikian juga kalau kita punya anggota tim banyak gitu, terus gimana memastikan bahwa memang mereka produktif, bahwa mereka memang on track, itu kan juga nggak mudah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentu saja adanya interupsi ya dari orang-orang yang ada di rumah ya. Anak-anak kita tiba-tiba ngajak main di tengah kita lagi pusing nih ngejain kerjaan yang udah mendekati deadline-nya gitu. Atau mungkin juga ada orang rumah yang nggak ngerti kita lagi kerja ya, tiba-tiba disuruh aja ke warung gitu. Atau kita disuruh untuk benerin genteng yang bocor, apapun itulah. Interupsi intinya. Nah, itu adalah 5 keuntungan ya, atau kelebihan, dan 5 kerugian atau kelemahan dari WFH. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita nggak bisa menghindar dari itu. Terus, gimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan WFH-nya kita nih? Nah, ini ada 5 saran dari saya. Yang pertama adalah, Anda ciptakan atau buat sebuah dedicated working space di rumah. Ada satu tempat kerja Anda yang itu Anda dedicated, itu adalah kantornya Anda di rumah gitu. Dan bukan berarti Anda harus punya ruangan sendiri yang lengkap tersekat dengan yang lain gitu. Nggak harus sih, kalau ada ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak, misalnya Anda lihat aja deh, oh ternyata karena di pandemi ini kita jarang lagi nerima tamu, berarti ruang tamu kita ini agak sedikit kosong nih, nganggur nih. Ya sudahlah, Anda ambil satu pojok dari ruang tamu itu, Anda taruh meja di situ, ya, semua alat kerja Anda ada taruh di situ, Anda kasih tulisan aja nih kantornya ayah gitu. Nah, itu kan dedicated working space. Dan itu akan membuat Anda merasa bahwa ketika duduk di situ emang Anda lagi kerja gitu. Dan ketika Anda ada di situ, orang rumah tahu bahwa Anda lagi kerja gitu. Dan secara psikologis itu akan ngebantu banget ya. Yang kedua adalah build home working habits. Jadi kita itu punya kebiasaan ya. Kita tuh makhluk kebiasaan namanya manusia ini. Ketika di kantor, begitu jam 8 sampai kantor tuh ngapain dulu? Ke pantry dulu, bikin kopi dulu, ketemu sama A dulu, baru duduk, baru buka email, dan seterusnya sampai kita pulang gitu. Nah, sayangnya di rumah itu nggak ada habit itu, dan kita harus ciptakan. Jadi dari bangun pagi, apa yang Anda lakukan, dan ini bebas loh, nggak harus ngikutin habit Anda di kantor loh. Bisa jadi ya, Anda habis sholat subuh, Anda langsung mulai kerja gitu. Tapi begitu jam 7, Anda istirahat lagi sebentar gitu. Atau mungkin jam 7 jadwalnya Anda nemenin anak-anak belajar misalnya. Kemudian mulai lagi dari jam 10 sampai jam 12. Dan selanjutnya, apapun itu, tapi itu jadikan sesuatu yang rutin. Supaya jadi habit. Supaya Anda nggak perlu mikir lagi, otomatis aja Anda akan lakukan itu. Dan orang rumah akan ngelihat itu sebagai, oh, sekarang nih jamnya ayah lagi kerja. Oh, nih sekarang jamnya ayah lagi istirahat, bisa diajak main. Nah, jadi rumah pun nanti orang rumah akan ngikutin habitnya Anda itu juga gitu. Nah, yang ketiga adalah kadang-kadang kita harus menginformasikan kepada family members ya bahwa ayah minta waktu nih dalam 2 hari ini, ayah lagi punya target kerjaan yang banyak, tolong jangan diganggu ayah ya. Ngomong dulu ke istri, Bunda minta tolong banget, ada beberapa hal yang harusnya ayah kerjain untuk bantu rumah tangga kita, tapi minta tolong Bunda ya yang ngerjainnya, kita delegasikan kepada dia 2 hari ini aja gitu. Demikian juga ke orang tua ataupun ke anak. Intinya adalah komunikasi kepada mereka sehingga kita memang punya ruang untuk benar-benar bisa mengoptimalkan pekerjaan kita. Yang keempat adalah ini untuk membantu self-motivation Anda ya. Karena Anda di rumah, sebenarnya Anda punya kebebasan untuk ngerjain yang mana duluan gitu. Jadi saran saya sih Anda mulai kerja dari kerjaan yang memang Anda sukain dulu gitu. Yang Anda merasa asik ngerjainnya, jadi jangan mulai dari yang susah gitu. Mudah-mudahan di pagi hari ketika Anda mulai kerja dari yang Anda cintai, yang Anda sukain, itu akan ngebangun mood Anda sepanjang hari. Sehingga nanti ketika Anda harus ngerjain hal-hal yang itu nggak menyenangkan bagi Anda, itu akan berlalu dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, yang kelima, sama kalau kita di kantor kan kita kan bersosialisasi sama rekan kerja kita kan, nongkrong di kantin, di pantry, ngobrol dalam perjalanan pulang sambil nunggu kendaraan umum misalnya itu. Please do that also secara online tentu saja ya. Jadi ketika Anda Zoom itu sama rekan kerja ya nggak harus selalu tentang kerjaan lah ya gitu. Jadi Anda Zoom-zooman urusan ngobrol apa gitu, gosipin siapa gitu ya. Jadikan itu rutinitas lah. Misalnya setiap bulan di hari Sabtu, yuk kita kumpul bareng yuk gitu. Kita lakukan sesuatu, ada arisan kayak apapun juga. Intinya adalah kita makhluk sosial dan kita perlu merasa terkoneksi dengan rekan kerja kita gitu. Dan itu beyond work ya. Dan ketika kita lakukan itu, kita nggak akan merasa terisolasi gitu. Kita merasa tetap menjadi bagian dari tim ini, dan kita ada di situasi ini sama-sama, siap saling support, siap saling bantu, dan itu perasaan yang sangat menenangkan, yang membantu kita melewati masa pandemi ini dengan baik.
Oke, mudah-mudahan manfaat sharing dan juga saran saya. Yuk kita optimalkan dengan situasi yang ada sekarang ini, kerja dari rumah untuk tetap terus memberikan value yang tertinggi bagi pelanggan kita, bagi rekan kerja kita, atasan kita, perusahaan kita. Di saat yang sama kita juga bisa berikan value yang juga nggak kalah tingginya kepada orang-orang tercinta kita di rumah. Mudah-mudahan manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.